Kalau kita bicara musimania, memang di saat itu kan saat musimania di zaman itu, Palembang kalau kita ngomong, ya sekarang ada LRT, sekarang gedung-gedung wah bagus banget, mallnya bagus-bagus ya kan. Tapi di zaman itu kan enggak. Iya, belum ada kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedes, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedes. Program Cukup Pedes ini tayang setiap Senin dan Kamis di Palpres Official di YouTube ya, dan bisa juga di Spotify di Palpres Official. Nah, di minggu ini kita sudah kehadiran seorang entrepreneur Palembang ya, yang kayaknya udah banyak yang kenal nih. Kita sambut aja nih Ko Wabi Susanto. Halo Ko. Halo, apa kabar Ko? Baik. Sehat ya? Sehat. Udah siap membagikan informasi untuk pemirsa Cukup Pedes ya? Ya cukup pedas ya. Iya, kayaknya udah gak sabar lagi nih Koko mau menjelaskan segala sesuatunya nih untuk pemirsa kita Cukup sharing Pedes. aja lah. Iya, oke deh, terus pantengin program kita di Palpres Official. Ko Wabi ini kan udah identik dengan kaos nih. Kaos apalagi kalau bukan musimania. Iya kan Ko ya? Nah, bisa diceritain nggak nih kabar kaos musimania nih? Ya, mungkin kalau bicara musimania mungkin sudah terlalu lama ya kali ya. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang mungkin malah nggak terlalu familiar mungkin. Gitu. Familiar apa dong? Karena awal musimania itu kan di 1999. 99. Oh. Udah lama banget kan? Iya banget. 2 dekade yang lalu berarti ya. Waduh, lama banget berarti kok. Anak saya belum lahir tuh yang kecil. Masih dalam proses itu kok. Jadi ya kalau kita bicara musimania, memang di saat itu kan saat musimania di zaman itu, Palembang kalau kita ngomong ya sekarang ada LRT, sekarang gedung-gedung wah bagus banget, mallnya bagus-bagus ya kan. Tapi di zaman itu kan enggak. Iya, belum ada kok. Iya. Nah, saya selalu ngomong gini, kalau saya ada kedatangan tamu, kalau di masa-masa itu, selalu tamunya nanya, ada pesawat terakhirnya jam berapa ya? Kalau bisa mereka langsung balik. Oh gitu. Ya, mereka nggak mau stay gitu. Nggak mau stay lama di Palembang ya kok. Karena ya? apa? Karena hotelnya masih sangat sedikit. Ya, kotanya juga ya masih tanda kutip. Belum kan secantik kriminalnya sekarang ya. Lumayan kalau ngomong Palembang. Tajam gitu. ya kok ya. Ya, tapi ya syukur ya sekarang Palembang begitu bagus ya. Kita sangat bersyukurlah dengan pemimpin kita di sini memajukan Palembang ya, sampai ada LRT loh, satu-satunya pertama di Indonesia loh. LRT-nya ada di Palembang. Di Palembang. Di sini aja tiap hari nih liatin LRT ini lewat. Iya, kita selalu liatin LRT Ya kan? kalau di sini. Ya bayangkan, begitu bangga kita jadi orang Palembang sekarang. Nah, saya ngomong lagi, dulu saya juga melihatnya begitu. Saat ketemu teman, ketemu siapapun, kenapa ya orang Palembang itu malah sukanya kaosnya itu malah pakainya nuansanya Bali, Oh, iya. nuansa Dari daerah Jawa, lainnya, ya kan? benar-benar ya, dari luar negeri kok. Iya, atau dari yang gambar gajah tadi. Gambar gajah dari Thailand gitu Iya. kan, segalanya gitu loh. Kenapa Palembang nggak ada gitu loh. Nah, makanya tercetuslah saat itu kita kenapa sih nggak bikin satu kaos yang nuansanya Palembang. Gitu. Nah, saat itu saya sebenarnya sebagai distributornya C59 saat itu. Nah, ngobrol sama ownernya segalanya, kita akhirnya kita buatlah brand Musimania. Dengan diproduksi saat itu sama C59 yang memproduksinya. Join ya kok ya. Ya, kita bareng gitu ya, kolaborasi gitu. Nah, disitulah dicarilah nama, akhirnya kan karena Palembang identik Sungai Musi. Ya kita pakailah nama Musi. Kenapa mania nih? Ya mania kan banyak sekali artinya kan. Mania bisa suka, bisa segalanya. Cinta. Tapi sebenarnya di zaman itu lagi trennya mania. Ya apa-apa belakangnya mania. SFC mania. SFC mania. Jadi akhirnya pakai aja Musimania gitu loh. Jadi
Jadi ceritanya sih begitu sih brandnya. Ternyata seperti itu ya kisah lahirnya kaos Musimania nih terus ya. Terus kan kita ada maskot nih, maskotnya kan ikan. Iya, gitu. ikan. Kalau kita perhatikan ikannya itu tulangnya kan ada tulisan musi. Iya, gitu. Ya. tulisan musi. Kenapa cari maskotnya ikan kan? Iya, kenapa? Ya Sungai Musi pasti ikan. Mungkin karena ingat pempek juga ya terus kali ya. Makanan kita ikan semua. Iya, ya kan? olahannya pempek ikan. Pempek, pindang, kerupuk, pepes, apa aja lah pokoknya. Jauh-jauh dari ikan ya kok ya. Ya rata-rata bahan bakunya pasti ikan lah gitu loh. Jadi gampang cari aja, udah bikin aja ikan gitu. Dan lucu juga kan? Tulangnya bisa dibikin jadi huruf musinya. Iya, kreatif ya. Itu yang punya ide siapa? Ko Wawi atau ada? Kalau awal-awal di tahun-tahun itu 100% ide kita sih. Ide Ko Wawi sendiri ya, berarti ya. Cuman saya kan nggak bisa desain, saya nggak bisa gambar. Punya ide aja tapi nggak bisa mengaplikasikannya ya. Idenya kita tuangkan ke desainer. Nah jadi di saat itu kan desainernya itu adalah desainernya C59, jadi orang Bandung sebenarnya. Iya. Orang Bandung dibawa ke Palembang, mereka stay 1 bulan di Palembang, tiap hari nongkrong di bawah Ampera, liatin Ampera. Sampai segitunya ya kok ya? Iya, biar feel-nya dapat atau? Jadi ceritanya gini, mereka orang Bandung kan kreatif banget nih kalau kita bicara desain segalanya. Ide-idenya kita ngalir di situ. Jadi mereka akhirnya ngedesainin Amperanya dengan karikatur segalanya. Ya oke lah, cukup bagus ya. Dan orang pikir wah itu sebenarnya yang ngedesainnya orang Bandung. Tapi untuk tema desain segalanya sih pure dari kita sih. Dari Ko Wawi ya. Nah, itu untuk mencetuskan diputuskan mau gambar apa di Musimania itu perlu kadang-kadang ide itu akan mengalir sendiri sih. Mengalir sendiri ya, sangat gimana ya? Kadang-kadang kita lihat kalau kita bicara, kita lihat misalnya apa deh? Tanpa kita sadarin, misalnya kita lihat HP misalnya. HP itu kalau dulu ya, lihat HP itu bisa nggak HP-nya antenanya, kan dulu pakai antena tuh. Antenanya bisa nggak ya dijadiin ada Ampera gitu. Idenya kurang lebih seperti itu. Jadi ngalir gitu. Jadi dalam artian otak kita nih apapun rasanya mau dijadiin jembatan aja gitu. Gak jadi jembatan Ampera. Nah itu kalau soal desain nih kok selalu ada yang baru di Musimania, apa setiap punya ide kita langsung bikin kaosnya atau ada waktunya setiap bulan atau apa? Kalau dulu saya jalan, saya selalu melihat sesuatu tuh saya suka fotoin gitu. Cuman dulu kan belum canggih, mesti pakai kamera, ya kan. Kalau sekarang enak, kita pakai handphone udah bisa langsung gitu kan. Terus kita bisa langsung kasih desainernya coret-coret di situ, ya kan. Dulu kan nggak bisa. Iya. Dulu harus kita foto, ya kan. Misalnya lagi jalan. Dulu saya pernah ke Singapura, terus saya lihat di etalase itu lucu juga. Itu dia ada kayak ada telurnya pecah tapi dia keluarnya kacamata atau apalah waktu itu ya. Lucu juga, saya foto-fotoin terus saya kasih desainernya. Ini telur nih kamu bikin, terus pecahnya keluarnya jembatan Ampera gitu loh. Kita remake ya. Jadi lucu-lucuan aja, tapi intinya adalah yang kita jual kan sebenarnya ikonnya Palembang gitu. Benar. Jadi ya ide-ide sebegitu ngalir aja sih sebenarnya. Ngalir aja ya kok ya. Menarik juga ya tadi telur isinya jembatan Ampera. Jadi kita dulu ada desain seperti itu gitu. Iya. Jadi bener konsep ATM ya, amati tiru modifikasi ya kok ya. Bener kayak gitu ya. Iya kan kalau menarik kenapa nggak kita? Iya, tapi kita coba, yang kita angkat itu kan sebenarnya kan tentang ikon-ikon Palembang gitu. Ya, yang kita memperkenalkan Palembang untuk keluar ya. Maksudnya bukan hanya di Indonesia aja gitu loh. Kita kenapa sih bangga saat kita ke Singapura, kita ke Thailand, ke Malaysia, kita kan pasti beli kan gambar mereka ya, ikon mereka gitu loh. Ya kenapa mereka nggak beli ikon kita juga kan begitu? Oh seperti itu ya kok ya ternyata ya. Nah itu gimana kok kelahiran Musimania mudah nggak diterima pada akhirnya oleh masyarakat kita? Atau mungkin kok Wawi perlu mengedukasi konsumen kita? Atau seperti apa? Di zaman itu sangat sulit juga sih ya, karena rata-rata mereka lebih suka, terutama orang Palembangnya kan lebih suka
desain-desain yang luar gitu loh. Ya luar daerah kita sendiri segalanya. Ya memang saat itu seneng banget kalau lagi jalan kita lihat yang pakai kaos kita tuh. Kayaknya ya kalau dulu apa namanya musimannya kayaknya pada pakai bajunya kok kayaknya. Aku juga punya. Iya, jadi kalau orang pakai kan ada rasa kebanggaan. Bukan kita nggak cerita profit gitu loh. Karena di saat itu susah sih profit ya. Karena produksinya sedikit, ya kan? Sellingnya juga kecil, ya kan? Nggak mungkin bisa profit lah. Tapi sebagai orang Palembang ada rasa kebanggaan gitu loh. Nah itu aja kita konsisten terus gitu loh. Karena di saat itu kan saya punya beberapa brand. Jadi anggap musimannya itu memang awalnya itu dianggap nggak apa-apa, nggak profit juga nggak apa-apa deh. Yang penting dikenal dulu ya. Iya gitu loh, satu sumbangsi lah kita untuk Palembangnya. Dan jadi mungkin Koko pengen hadirnya kaos musimannya jadi kebanggaan untuk wong kita ya dipakai. Jadi nggak malu-maluin karena desainnya juga bagus, bahannya juga bagus ya. Udah pasti, 59 waktu pasti. Itu kan karena bagus. Saya dulu terlalu idealis. Saya terlalu idealis. Jadi gini, saya bikin kaos musimannya itu sebenarnya bukan jadi kaos oleh-oleh gitu. Iya, kan selama ini kita dengarnya musimannya kaos oleh-oleh. Iya, karena gini, kalau kok. kita mau oleh-oleh, udah pasti kaosnya harus murah. Harus murah. Kalau murah, otomatis bahannya pasti tidak bagus. Iya, yang biasa. Sablonnya juga pasti biasa. Karena murah kan? Iya. Nah, saya selalu berpikir gini, saat saya dapat kaos oleh-oleh dari siapapun kasih ke saya, rata-rata waktu lihat bahannya segalanya itu nggak dipakai. Gitu. Ya coba deh, kalau kita dapat ya, mungkin nggak dipakai, malah kadang-kadang mungkin pakai untuk tidur ya, atau untuk hari-hari lah, untuk di rumah bukan untuk jalan-jalan ke mall kayak gitu mungkin kan. Mungkin ada sebagian orang kasih ke drivernya gitu loh. Nah menurut saya ngapain gitu loh, kalau kita mau buat kaos harus yang mau dipakai gitu loh. Makanya saya coba buatin kaos yang memang bahannya bagus. Kita dari awal itu, dari starting kita udah pakai combat pasti ya. bahan itu combat. Nyaman ya, nyaman banget. Katun combat itu kan 100% katun. Terus sablonnya juga waktu itu kan dengan C59 udah pasti terjamin gitu loh. Jadi semuanya kita yang the best. Tapi waktu mau bikin yang bagus kayak gitu, otomatis harganya kan tidak bisa benar. Gitu. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan kondisi bahan segalanya gitu. Nah makanya susah untuk jadi oleh-oleh. Tapi saya kepengen dipakai, orang beli itu dia mau pakai gitu loh. Atau dia kasih orangnya mau pakai. Nah dari situ anak-anak saya sebenarnya dari kecil sampai sekarang itu masih pakai musimannya. Jadi brand ambassador ya kayak gitu kan, kurang lebih kayak gitu ya. Saya juga masih pakai terus gitu. Pakai ya. Ya jadi gini, kalau kita pembuatnya mau pakai, berarti menandakan kaosnya pasti bagus. Iya. Nggak mungkin dong kita pakai. Kalau cuma sekedar pencitraan nih, padahal panas kaosnya kan, nggak mungkin gitu. Berarti. Jadi ya memang ya kita kepengen kasih yang terbaik gitu. Kasih yang terbaik. Ya. Jadi ya harga juga ngikutin yang terbaik juga ya. Nah, akhirnya saya diprotes. Waktu itu saya diprotes bahwa bagaimana saya bisa kasih oleh-oleh ke orang gitu loh. Kalau harganya segitu. Harganya saya cuma bisa pakai untuk sendiri gitu loh. Karena banyak yang komplain. Akhirnya kita saat itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saya akhirnya sempat buat tiga apa ya namanya? Saya bikin jadi ada 3 harga. Ada range sempet. gitu ya. Jadi saya sempat bikin Musimania Premium misalnya. Terus ada Musimania Extra, Musimania Exis misalnya gitu. Harganya varian. Ada yang murah di bawah 50.000, ada yang di bawah 100.000, yang premium di atas 100.000. Gitu loh. Itu untuk mengakomodir tadi yang supaya kalau orang tadi masuk dia mau pakai untuk diri sendiri, dia beli yang premium. Terus kalau dia mau beli untuk staff, mungkin dia beli yang di tengah. Terus kalau dia mau kasih banyak, siapa yang banyak, dia beli yang di harga yang terendah tadi. Dan mungkin is okay kalau kedengarannya seperti itu, tapi ternyata problem lagi akhirnya gitu. Kenapa kok? Jadi satu hari saya juga nggak sadar, satu hari saya lihat ada orang review
Ada orang datang Palembang terus dia review di waktu itu di FB dia atau di mana lah ya. Waktu itu mungkin IG kan belum ada. Ya, di FB rasanya. Dia review terus dia bilang gini, beli kaos Musimania itu bahannya jelek gitu loh. Kaget juga saya gitu loh. Terus saya lihat fotonya, ternyata yang dia beli itu yang harga terendah kaos tadi untuk oleh-oleh itu yang harga di bawah waktu itu 300.000 deh kalau nggak salah. 300.000 ya cuman 30.000-an gitu loh. Ya wajar lah, mana bisa bandingin dengan yang premium. Kan. Nah akhirnya saya sadar bahwa ini bisa orang nggak ngerti Musimanianya kena gitu loh. Seperti itu. Makanya setelah itu saya hilangin semua. Saya bikin brand yang berbeda. Jadi sekarang kalau misalnya masuk ke Musimania showroomnya, tetap ada 3 harga. Ada 3 harga, tapi brandnya saya bedain. Nggak Musimania tetap di showroomnya Musimania, tapi ada 3 brand. Iya, brandnya nggak Musimania, tapi yang supaya kan tidak kena gitu loh. Iya, benar. Jadi saya yang di menengah itu saya pakai brandnya Jingo. Jingo. Ya, pakai bahasa Palembang. Iya. Nah, terus yang satunya lagi pakai brandnya BG. Kenapa BG? Ya, karena plat mobil kita. Yang nyari yang gampang gitu aja ya, Pak ya. Supaya gampang diingat. Bener. Seperti itu ternyata ya. Dan simple ya sebenarnya. Iya, kadang-kadang kita nggak kepikir kan. Tapi ya begitu sih. Gara-gara kita bikin gitu, nama Musimanianya kena ya. Nah, kalau untuk kedepannya gimana nih kok? Dengan kaos Musimania mungkin ada inovasi baru dari Musimania atau kalau seperti kita apa? Bicara fashion itu selalu terjadi dinamis banget gitu loh. Kita nggak ngikutin, kayak pandemi ini kan sebenarnya 2 tahun ya. Iya, 2 tahun nggak terasa. Wah, udah berat banget deh. Kalau kita bicara sebagai pengusaha ya, atau semua lini saya rasa kena semua, nggak ada yang nggak kena gitu. Jadi kalau sekarang ini yang bisa bertahan aja udah bagus banget. Musimania tuh kena imbasnya, wah parah nih. Parah ya. Saya dulu bisa dibilang Musimania itu semua mall di Palembang ini ada showroomnya. Iya benar. Sekarang ini semua udah close untuk yang di mall. Gitu loh, karena cost operasionalnya terlalu tinggi. Jadi sementara kita close semua, kita hanya ada di Kambang Iwa, satu stand alone gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini kan sudah melandai ya, pandemi, kita harapin COVID ini bisa cepat berlalu, amin, ekonomi kita bisa membaik kembali. Bener. Ya harapan saya juga, ya mudah-mudahan Musimania bisa hadir lagi di salah satu mall. Iya, kita nantikan deh gebrakan dari Musimania ya. Jadi biar kayak dulu lagi kok. Jadi setiap orang jalan pakai bajunya kaos Musimania. Ya kan kalau dulu kan banyak sekali. Ya sekarang juga sudah banyak sekali ya, brand-brand lain juga banyak. Tapi saya nggak pernah menganggap itu kompetitor gitu. Tambah banyak, menurut saya tambah bagus. Tambah bagus ya. Karena tambah banyak orang yang memakai desain Palembang. Lebih banyak lagi yang memperkenalkan Palembang untuk orang-orang di luar Palembangnya gitu. Satu kebanggaan lah bagi kita orang Palembang. Iya, benar kok. Satu kebanggaan bagi kita semua ya. Apalagi bagi Koko ya yang pengen baju Koko ini bisa jadi kebanggaan orang Palembang kan. Brand apapun lah yang nuansanya Palembang, menurut saya itu sudah mesti apresiasi kita. Karena itu yang memperkenalkan Palembang loh untuk ke siapa saja gitu. Oke deh. Nah, pemirsa Cukup Pedas tadi udah panjang banget nih Ko Wawi cerita soal Musimania ya. Jadi mungkin tadinya yang nggak tahu nih soal Musimania, mungkin yang milenial mungkin belum paham ya Ko ya. Mungkin masih sekecil anak Koko yang bungsu ya. Jadi sekarang udah tahu. Jadi mungkin tadinya Musimania apaan sih? Mungkin cepet-cepet kemana nih Ko? Kalau nyari baju Musimania Ko? Ya, showroom kita sekarang cuma tinggal satu. Itu di Kironggo Wiro Santiko, atau lebih orang Palembang lebih menyebutnya Kambang Iwa Kecil, samping Masjid Taqwa. Jadi kalau yang mau beli baju Musimania bisa langsung ke sana ya Ko ya? Iya. Oke deh. Ko, thank you banget udah dateng ke studio kami Ko.
Sama-sama. Terima Semoga kasih Palembang Express podcast ya. Ya, podcast cukup pedas. Ya. Oke deh pemirsa cukup pedas, cukup sekian episode kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.